Halo anak-anak, kembali lagi bersama kakak. Nah, di sini kakak akan mengajarkan tentang kedudukan titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, sebelum kita masuki materi, kakak akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, kita akan memahami pengertian koordinat kartesius. Dan yang kedua, kita akan menentukan kedudukan titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Dan yang ketiga, kita akan menggambarkan koordinat titik pada bidang kartesius. Nah, di sini anak-anak ada yang tahu apa itu koordinat kartesius? Nah, istilah kartesius adalah latinasi untuk Descartes. Istilah ini digunakan untuk mengenang ahli matematika sekaligus filsuf asal negara Prancis, yaitu Descartes, yang berperan besar dalam menggabungkan aljabar dan geometri. Nah, jadi koordinat kartesius digunakan untuk menentukan objek titik-titik pada suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasa disebut dengan koordinat X dan koordinat Y. Nah, untuk mendefinisikan koordinat tersebut, kita memerlukan dua garis berarah tegak lurus satu sama lain, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Mungkin anak-anak masih belum tahu yang bagaimana sih sumbu X dan yang bagaimana itu sumbu Y. Nah, di sini kakak akan melihatkan dari aplikasi GeoGebra. Nah, mungkin anak-anak belum pernah dikenalkan apa itu aplikasi GeoGebra. Nah, aplikasi ini berguna sekali untuk anak-anak dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan bidang kartesius. Nah, untuk selengkapnya, anak-anak bisa mencari-cari di internet apa itu GeoGebra. Nah, selanjutnya kakak akan mengasih tahu apa itu, yang bagaimana itu sumbu X dan yang bagaimana itu sumbu Y. Nah, sumbu X sendiri yaitu sumbu yang menghadap ke horizontal ini. Horizontal ini yaitu sumbu X, dan yang tegak ini atau vertikal ini yaitu sumbu Y. Nah, dari kedua sumbu tersebut ada titik potong yaitu titik 0 atau disebut titik asal. Dan bilangan pada bidang kartesius ini dari bilangan real positif tak hingga sampai bilangan real negatif tak hingga. Nah, selanjutnya kita lanjut ke PPT. Nah, di sini mari kita amati. Nah, di sini ada bidang kartesius yang dimana ada titik-titik dari titik A sampai titik H. Nah, kita misalkan di titik A. Titik A berjarak 3 satuan dari sumbu Y. Nah, dari pernyataan ini, jadi kita hitung 3 satuan tersebut dari titik 0. Nah, titik 0 ke kanan karena bernilai positif. Kalau ke kiri yaitu bernilai negatif. Nah, karena ini berjarak 3 satuan dari sumbu Y, maka ke kanan sebanyak 3 satuan. Dan berjarak 6 satuan dari sumbu X, maka karena 6 ini di atas sumbu X, maka kita hitung dari titik asal atau titik 0,0 sebanyak 6 satuan, maka titik A berada di sini. Nah, selanjutnya posisi titik pada koordinat kartesius ditulis dalam pasangan berurut yaitu X dan Y. Nah, X sendiri yaitu disebut absis dan Y sendiri disebut ordinat. Nah, kedua koordinat tersebut terbentuk pada bidang kartesius. Nah, bilangan X menyatakan jarak titik itu dari sumbu Y, dan bilangan Y menyatakan jarak titik itu dari sumbu X. Nah, kita kembali lagi ke sebelumnya. Nah, di titik A ini jadi yang berjarak 3 satuan ini dari sumbu Y kita sebut koordinat X atau absis, dan berjarak 6 satuan ini disebut koordinat Y yaitu ordinat. Nah, dan sumbu X dan sumbu Y membagi bidang koordinat kartesius menjadi 4 kuadran. Nah, jadi di bidang kartesius ada 4 kuadran, yaitu kuadran pertama. Nah, kuadran pertama terletak di sini, di mana koordinat X dan Y bernilai kedua-keduanya bernilai positif.
Karena di sini di sebelah kanan titik asal dan koordinat Y-nya terletak di atas sumbu X. Nah, begitu. Kalau di atas itu bernilai positif, kalau nilainya yang Y, kalau di bawah bernilai negatif. Sebaliknya kalau pada koordinat X, kalau di kanan sumbu Y itu bernilai positif, dan di kiri sumbu Y itu bernilai negatif. Nah, untuk kuadran 2, koordinat X bernilai negatif dan koordinat Y bernilai positif. Karena X-nya ini, misal ini ada titik P yaitu negatif 2,1. Kenapa di sini negatif? Karena koordinat titik X berada di sebelah kiri sumbu Y, maka koordinat X bernilai negatif. Dan karena di sini karena koordinat Y-nya itu masih di atas sumbu X, maka koordinat Y bernilai positif. Lalu yang ketiga ada kuadran 3. Nah, kuadran 3 ini koordinat X dan Y itu bernilai negatif karena semisal kita punya titik yang berada di kuadran 3 ini, maka koordinat X berada di sebelah kiri sumbu Y dan koordinat Y berada di bawah sumbu X, maka keduanya bernilai negatif. Lalu kuadran 4. Nah, di sini kebalikannya kuadran 2. Kalau kuadran 2 tadi X-nya bernilai negatif, kalau di sini Y-nya yang bernilai negatif. Nah, begitu. Mungkin itu saja penjelasan dari kakak. Bila ada yang kebingungan bisa ditanyakan lewat WA pribadi. Terima kasih.